Edukasi personal hygiene pada saat menstruasi, persiapan alat dan bahan, alat tulis, dan buku atau kertas. 3. Selamat pagi, silahkan masuk. Silahkan duduk, Adek. Perkenalkan, nama saya Utin Cindy Firdianti, bidan yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi, saya menstruasi hari kedua dan mengeluh gatal-gatal pada daerah lipatan dan paha dan alat kelamin. Dan saya ingin mengetahui mengenai pendidikan kesehatan personal hygiene saat menstruasi. Baiklah, sebelumnya boleh saya tahu namanya siapa? Nama saya D, Umurnya? 16 tahun, Alamatnya di mana? di Jalan Sanggau. Saat ini pelajar SMA ya? Iya. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Bilas tangan dengan air mengalir. Berikan sabun. Gosok di permukaan telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jempol. Gerakan mengunci, bersihkan kuku di atas telapak tangan. Kemudian bilas hingga bersih. Keringkan tangan. Akan melakukan pemeriksaan. Lakukan tensi 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang personal hygiene ya. Personal hygiene adalah tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kesehatan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene. Pertama, citra tubuh. Penampilan seseorang dapat menggambarkan pentingnya personal hygiene pada seseorang. Kemudian ada praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene. Pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola perilaku personal hygiene. Jadi, adik harus mandiri dalam melakukan personal hygiene. Tidak bergantung pada orang tua atau orang lain. Tingkat ekonomi juga mempengaruhi, karena jenis dan tingkat praktik kebersihan yang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan alat-alat yang lain yang memerlukan uang untuk menyediakannya. Jadi, tingkat ekonomi juga mempengaruhi ya dalam faktor-faktor personal hygiene. Jika tingkat ekonominya rendah, maka akan kesulitan untuk membeli bahan-bahan untuk melakukan personal hygiene. Kemudian pengetahuan saat menstruasi. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan, karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Kemudian budaya. Kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Contohnya, ada budaya yang mengatakan bahwa tidak boleh keromas saat menstruasi. Kemudian kebiasaan seseorang. Setiap orang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang menggunakan produk tertentu, perawatan diri seperti menggunakan sabun dan lain-lain. Ada untuk kebiasaan, ada orang yang mandi hanya 1 kali sehari, atau bahkan
tidak mandi gitu kan. Ada yang keramasnya 3 hari, 3 hari sekali, ada yang 1 minggu sekali. Itu juga mempengaruhi faktor personal hygiene seseorang. Kemudian kondisi fisik, keadaan sakit tertentu, kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Contohnya jika saat terjadi kecelakaan, terjadi patah tangan, sehingga tidak mampu melakukan personal hygiene pada rambut atau mencuci rambut sendiri, sehingga membutuhkan pertolongan orang lain, menjadi salah satu faktor menentukan personal hygiene seseorang. Kemudian ada indikator personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Nah, perawatan kulit dan wajah juga sangat penting ya, karena bagian yang paling sensitif pada wanita remaja putri adalah kulit bagian wajah. Masalah jerawat pada remaja terkait dengan penampilan. Pada saat menstruasi, kerja dari kelenjar sebaceus akan meningkat sehingga produksi keringat meningkat. Disarankan untuk mencuci muka 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian kebersihan rambut. Rambut sangat penting karena saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat, sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lain. Kebersihan rambut kepala harus dilakukan mencuci rambut dengan cara keramas minimal 2 kali sehari ya saat menstruasi. Kebersihan rambut tidak hanya rambut kepala, rambut genitalia saat menstruasi juga penting untuk dijaga. Hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut karena dapat menimbulkan lubang dan bekas bulu kemaluan tersebut dapat menjadi jalan bakteri dan kuman. Kemudian juga dapat menimbulkan iritasi dan penyakit kulit. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genitalia. Udara yang panas cenderung lembab dan berkeringat. Ini dapat membuat tubuh kita menjadi terutama di bagian lipatan-lipatan dan yang tertutup dapat menyebabkan bakteri mudah berkembang biak, menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi penting. Cara membersihkan daerah kewanitaan yang baik juga sangat penting. Caranya adalah jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum membersihkan atau memegang genitalia. Kemudian membersihkannya dengan air yang bersih. Tidak menggunakan cairan antiseptik ya untuk membersihkan genitalia, dan tidak menggunakan parfum di daerah genitalia. Cara membasuhnya juga adalah dari bagian depan atau bagian vagina ke bagian belakang atau anus. Nah, untuk penggantian pembalut, tadi ada yang mengatakan penggantiannya 2-3 kali ya. Sebenarnya disarankan adalah 4-5 kali, atau setiap setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar. Kemudian pilihlah pembalut yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi sehingga merasa nyaman saat menggunakannya. Apabila sudah mendapat gumpalan darah, silakan ganti pembalut agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya bakteri ataupun jamur. Kemudian ada dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene. Yang pertama adalah dampaknya infeksi. Dampak fisik, menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kanker leher rahim, keputihan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Jadi harus betul-betul dijaga. Kemudian dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan intersosial. Nah, apakah adik sudah mengerti? Oh iya. Ada yang perlu saya jelaskan lagi? Berarti sudah mengerti ya tentang personal